Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman PGSD yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara Kultum Ramadan PGSD Universitas Muria Kudus. Teman-teman PGSD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin di tanggal 17 Ramadan banyak sekali kita mendengar istilah nuzulul Quran, atau bahkan kita sendiri ikut dalam momen yang kita rayakan, yaitu tentang nuzulul Quran. Sebenarnya apa itu nuzulul Quran? Jadi kalau dalam bahasa singkat, nuzulul Quran itu adalah hari di mana Quran itu diturunkan. Selanjutnya dalam Al-Quran sendiri, redaksi Al-Quran tentang nuzulul Quran ada 3 redaksi, yaitu kata nazala, kata anzala, dan kata nazzala. Jadi ada ayat yang mengatakan wabil haqqi nazal, wabil haqqi anzal, wabil haqqi nazal. Ada juga ayat yang mengatakan wa nazzalnahu tanzila, dan ayat-ayat yang lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa mau menggunakan redaksi nazala, nazzala atau anzala, ini sama-sama ada tertulis termaktub dalam Al-Quran. Melalui beberapa perbincangan ulama, perdiskusian ulama, banyak sekali pendapat, sehingga paling nominatif terpilihlah kata nazala, yaitu dengan nuzulul Quran, yaitu hari di mana turunnya Al-Quran. Lalu kapan terjadi nuzulul Al-Quran ini? Kapan itu terjadi? Kebanyakan ulama, hampir kebanyakan ulama itu memilih bahwa nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, yaitu bertepatan pada Perang Badar, sebagaimana ayat Quran wa ma anzalnahu ala abdihi yaumal furqan yaumal taqal jam'an al-ayah. Itu terjadinya, kebanyakan ulama sepakat terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Lalu kenapa harus kita peringati? Al-Quran itu sebagai pedoman kita, sudah semestinya momen turunnya Al-Quran harus kita peringati. Bayangkan saja, kita lahir di dunia ini selalu tasyakuran, merasa senang ketika di momen kelahiran kita. Nah, ini kelahiran Al-Quran sebagai pedoman kita sudah selayaknya kita peringati, kita hadapi dengan sukacita, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Ini sudah fair sekali kita sebagai hamba Allah mensyukuri turunnya Al-Quran. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil di momen nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Dulu di tanggal 17 Ramadan itu memang ada peristiwa yang sangat besar yang sering kita lupakan, sebagaimana ayat yang sudah saya sebut tadi, bahwa terjadinya nuzulul Quran di waktu itu tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriyah, yaitu bersamaan dengan peristiwa Perang Badar. Perang Badar ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Jadi pasukan Islam yang jumlahnya hanya 313 tentara melawan 1000 pasukan orang kafir. 1 dibanding 3 keadaan berpuasa. Biqadrillah bimasyiatillah, pasukan Islam mampu mengalahkan pasukan kafir. Hanya 313 melawan 1000 pasukan orang kafir. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dalam momen Perang Badar ini yang bertepatan dengan nuzulul Quran? 1. Semangat, jiwa semangat para ahlul badri, pasukan-pasukan yang mengikuti Perang Badar dalam memperjuangkan Islam atau akhirat. Kita bisa bayangkan
ketika urusan dunia kita selalu bersemangat, bahkan biaya tenaga kita curahkan. Lalu untuk kepentingan akhirat apakah sudah seperti itu kita? Satu. Yang kedua, di momen Ramadan yang lapar dahaga, pasukan umat Islam yang hanya 313 mampu mengalahkan pasukan umat non-muslim kafir Quraisy 1000. Ini sangat semangat yang luar biasa. Ini menjadi contoh teladan kita bahwa di momen Ramadan ini seharusnya tidak mengurangi semangat kita untuk berkarya sesuai bidangnya masing-masing, sesuai kapasitasnya masing-masing. Harusnya lebih semangat karena Ramadan itu penuh berkah dan penuh ampunan, sehingga kita luapkan semangat itu sehingga kita benar-benar berkarya untuk misal prodi PGSD dan lain sebagainya sesuai kapasitasnya masing-masing. Nah, bahkan di Perang Badar ini Ahlul Badri itu sering dibuat untuk berdoa. Kita sering mendengar bahasa tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jadi Ahlul Badri atau sahabat-sahabat yang berkecimpung dengan Perang Badar waktu itu dibuat untuk wasilah dalam kita berdoa. Berarti Ahlul Badri itu memang punya keramat sendiri, mampu mengalahkan 1000 orang kafir hanya dengan 313 yang terdiri dari 60 sahabat muhajirin, sisanya ansor. Ini pelajaran yang hebat untuk mengenang bulan Ramadan yang terjadi nuzulul Quran. Itu ada sebuah perang yang kemenangan yang sangat luar biasa. Kemenangan yang luar biasa ini bisa menjadi peletup semangat kita untuk tetap berkarya sesuai bidang masing-masing dan selalu semangat untuk ibadah akhirat, khususnya untuk Islam. Dari saya, teman-teman, itulah hikmah yang kita ambil di momen peringatan nuzulul Quran. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.